Marketers, saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry Marketplace Inc. Dalam 10 Minutes Industry Update kali ini, saya akan menyampaikan 5 update dari industri keuangan yang terjadi di minggu lalu. Update pertama dari Bank Indonesia. Dalam jumpa pers rapat Dewan Gubernur tanggal 23 Juli 2021, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2021 berada di kisaran 4-6% year on year, dan pertumbuhan dana pihak ketiga di kisaran 6-8% year on year. Disampaikan juga bahwa pada kondisi likuiditas tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, penyaluran kredit perbankan mulai tumbuh positif pada Juni 2021. Meskipun belum kuat, yaitu sebesar 0,59% year on year, pertumbuhan kredit pada kuartal 3 2021 diperkirakan menurun karena adanya pembatasan mobilitas dan akan kembali meningkat pada kuartal 4 2021. Peri pun mengatakan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK. Penyaluran kredit pada Juni 2021 membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terkoreksi negatif 1,28% year on year dan April 2021 yang terkoreksi sebesar negatif 2,28% year on year. Perbaikan itu didorong oleh mulai membaiknya permintaan kredit seiring dengan berlanjutnya pemulihan kerja dan aktivitas korporasi rumah tangga dan UMKM. Sementara dari sisi penawaran atau supply, Peri menyebutkan pertumbuhan kredit yang mulai positif tersebut didorong oleh melonggarnya Index of Lending standar di industri perbankan. Kedua, mengenai penyaluran KUR di Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Data penyaluran KUR kredit usaha rakyat tahun 2021 sebagai berikut. Bank BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp15 triliun atau 46,8% dari kuota yang diberikan pemerintah sebesar Rp32 triliun pada tahun 2021. KUR tersebut disalurkan pada 149.000 pelaku usaha UMKM. Sebanyak 50% diantaranya disalurkan ke sektor produksi. Bank Mandiri menyalurkan KUR sebesar Rp19,68 triliun atau sekitar 63,49% dari kuota yang diberikan. Realisasi tersebut disalurkan ke 200.000 lebih debitur dan disalurkan ke KUR kecil sebesar Rp16,01 triliun serta ke KUR mikro senilai Rp3,63 triliun. Bank BRI menyalurkan KUR sebesar Rp84,8 triliun atau sekitar 50% dari kuota yang diberikan pemerintah sebesar Rp170 triliun. Realisasi tersebut disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana KUR mikro mendominasi dengan 83%, KUR kecil 13%, dan KUR super mikro 7%. Update ketiga mengenai berkurangnya kantor cabang di perbankan. Berdasarkan data OJK per April 2021, jumlah kantor cabang perbankan sebanyak 29.780 unit, berkurang 1.232 unit dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bank BNI mendukung kebijakan pemerintah mengurangi potensi penularan COVID dengan meningkatkan digital capability, baik untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan nasabah maupun untuk proses internal BNI. Mesin DigiCS, Print, dan CRM memudahkan nasabah membuka rekening, mengganti kartu, mencetak rekening koran, dan menabung atau transfer tanpa melalui petugas bank. CIMB Niaga dalam 5 tahun terakhir menutup 150 kantor cabang konvensional dan telah memiliki cabang digital lounge hingga saat ini sebanyak 37 unit,
terhitung per Maret 2021. Digital launch tanpa customer service dan teller, terutama di area mall, kampus, dan perumahan. Selain investasi dilakukan sebelumnya, kondisi pandemi juga mempercepat adaptasi digital. Jumlah kantor BCA pada akhir Maret 2021 tercatat ada sebanyak 1.244 kantor cabang. Walaupun menganggap masih terdapat layanan yang belum dapat diganti secara digital, seperti setoran tunai dan pinjaman dalam jumlah besar, namun transaksi digital BCA per kuartal 1 2021, nilai transaksi mobile banking BCA tumbuh 37% year on year, dan internet banking BCA tumbuh 24% year on year. Update keempat mengenai asuransi mikro sebagai pemicu pasar asuransi digital. Pelaku UMKM dinilai bakal mendominasi pembelian produk asuransi mikro yang ramai disampaikan platform layanan keuangan digital, khususnya InsurTech. Besarnya potensi pasar InsurTech di segmen UMKM adalah dampak timbulnya risiko bisnis di masa new normal dan ketidakpastian kondisi perekonomian. Sehingga pelaku harus dapat melakukan sebuah strategi manajemen risiko agar dapat mempertahankan usahanya. Strategi manajemen risiko yang paling aman adalah transfer risiko, dengan memindahkan beban risiko kepada pihak lain, yaitu penyedia asuransi. Dalam pengembangan UMKM, risiko terhadap aset-aset dari usaha adalah sesuatu yang penting, apalagi yang bisa berdampak terhadap jalannya sebuah proses usaha dan menimbulkan sebuah kerugian usaha. Contoh aset dalam bentuk tempat usaha, peralatan, atau mesin yang menunjang untuk melakukan proses produksi sampai dengan gadget yang dipakai sebagai fasilitas usaha. Oleh sebab itu, asuransi mikro seperti proteksi gadget dan aset-aset usaha para pelaku UMKM, asuransi travel terutama perjalanan singkat, proteksi berkaitan aktivitas di e-commerce hingga logistik bakal menjadi kunci penetrasi asuransi terhadap UMKM. Untuk itu, pelaku UMKM harus mendapatkan real experience dari benefit asuransi, sehingga micro insurance dengan harga yang relatif murah bakal jadi sarana pengenalan yang paling tepat bagi mereka. Update terakhir dari bisnis pembiayaan. Industri multifinance masih optimis pembiayaan baru masih meningkat ketimbang 2020. Namun masih berat untuk mengembalikan piutang pembiayaan yang telah terkontraksi akibat pandemi. Pasalnya, pembiayaan baru yang dicatatkan multifinance dinilai belum bisa run off outstanding dari pembayaran cicilan atau pelunasan. Ditambah lagi, kontrak pembiayaan yang terpaksa berhenti akibat terdampak lonjakan pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial jilid 2. BCA Finance mematok pembiayaan baru mencapai kisaran 30 triliun rupiah, masih bisa terkejar. Namun aset piutang pembiayaan masih berat untuk kembali seperti semula. Per Juni pembiayaan baru mencapai 12,1 triliun rupiah, lebih tinggi 33% dibanding tahun lalu. Untuk mencapai target tahun ini sangat tergantung PPKM darurat. Dan pertumbuhan aset juga agak berat kalau pembiayaan baru turun lagi. Astra Credit Companies juga mengungkapkan hal yang serupa, di mana optimisme terkait pertumbuhan pembiayaan baru masih bisa terkejar. Sementara ini mungkin akan tersendat karena PPKM darurat. Tapi kalau target belum ada revisi dan proyeksi masih bisa naik 15-20%. CIMB Niaga Finance justru masih optimis piutang pembiayaan juga masih mampu mengalami perbaikan. Kalau kebijakan pemerintah berjalan baik dan pandemi bisa ditekan secepatnya, kinerja kuartal 4 2021 masih bisa mengejar perlambatan selama pembatasan sosial ini. Demikian 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan. Saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry Makplas Inc. mengucapkan terima kasih. Tetap lakukan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV, like, dan komen.
Sampai jumpa di 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan berikutnya.